Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdhani Al-Mubarak dari kelas 3B, jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video penyampaian materi, yaitu mengenai kepemilikan perusahaan usaha kecil dan kewirausahaan. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Manajemen Bisnis dengan dosen pengampu, yaitu Ibu Neng Sri Nuraini MPD. Adapun submateri yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai yang pertama yaitu usaha kecil dan yang kedua mengenai kewirausahaan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Baik, kita ke materi yang pertama, yaitu usaha kecil. Nah, apa sih usaha kecil itu? Usaha kecil atau industri kecil adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan yang bertujuan untuk memproduksi barang ataupun jasa untuk diperniagakan secara komersial, yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak sekitar 200 juta rupiah dan mempunyai penjualan per tahun sebesar 1 miliar rupiah atau kurang. Nah, kemudian ada yang namanya UKM. Nah, apa sih UKM itu? UKM atau yang biasa dikenal dengan usaha kecil menengah merupakan sebuah istilah yang mengacu pada suatu jenis usaha yang didirikan oleh pribadi dan memiliki kekayaan bersih paling banyak sekitar 200 juta rupiah, namun belum termasuk tanah dan bangunan. Adapun karakteristik usaha kecil yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sistem pembukuan yang relatif sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar. Yang kedua, yaitu margin yang cenderung tipis, mengingat persaingan yang sangat tinggi. Yang ketiga, yaitu modal yang sangat terbatas. Yang keempat, pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan yang masih terbatas. Yang kelima, yaitu skala ekonomi yang terlalu kecil, sehingga sulit mengharapkan ditekannya biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang. Kemudian yang keenam, yaitu kemampuan pemasaran dan negosiasi, serta diversifikasi pasar yang sangat terbatas. Kemudian saya akan menjelaskan submateri yang kedua, yaitu mengenai kewirausahaan. Dimulai dari pengertian kewirausahaan, yaitu kewirausahaan adalah ilmu yang mengkaji tentang pengembangan dan pembangunan semangat kreativitas, serta berani menanggung risiko terhadap pekerjaan yang dilakukan demi mewujudkan hasil karya tersebut. Nah, keberanian mengambil risiko sudah menjadi milik seorang wirausahawan, karena ia dituntut untuk berani dan siap jika usaha yang dilakukan tersebut belum memiliki nilai perhatian di pasar, dan ini harus dilihat sebagai bentuk proses menuju kewirausahaan sejati. Jadi, wirausaha itu mengarah kepada orang yang melakukan usaha atau kegiatan sendiri dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Sedangkan kewirausahaan menunjuk kepada sikap mental yang dimiliki seorang wirausaha dalam melaksanakan usaha atau kegiatan. Sikap-sikap kewirausahaan. Data secara konsisten menunjukkan bahwa orang-orang yang mendirikan dunia usaha baru yang sebelumnya ada mempunyai tingkat motivasi keberhasilan yang tinggi. Nah, motivasi keberhasilan itu dapat diukur dengan melihat karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, sulit bersantai-santai. Yang kedua, kesal dengan orang yang terlambat memenuhi janji. Yang ketiga, tidak melihat sesuatu terbuang percuma. Seorang wirausahawan haruslah seorang yang mampu melihat ke depan dan berpikir dengan penuh perhitungan, mencari pilihan dari berbagai alternatif masalah dan pemecahannya. Nah, seorang wirausahawan ini harus memiliki sikap yang pertama, yaitu percaya diri. Kepercayaan diri merupakan suatu keyakinan yang dimiliki seseorang bahwa dirinya mampu berperilaku seperti yang dibutuhkan untuk memperoleh hasil seperti yang diharapkan. Yang kedua, yaitu berani mengambil resiko. Keberanian
dalam mengambil resiko ini terkait langsung dengan kepercayaan pada diri sendiri. Nah, dengan demikian, semakin besar keyakinan seseorang pada kemampuan sendiri, maka semakin besar pula keberaniannya dalam mengambil resiko yang diperhitungkannya sebagai tindakan yang kreatif dan inovatif. Nah, oleh sebab itu, orang yang berani mengambil resiko diketemukan pada orang-orang yang kreatif dan inovatif, dan merupakan bagian terpenting dari perilaku wirausaha. Yang ketiga yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kegiatan untuk memengaruhi perilaku orang lain atau seni mempengaruhi perilaku manusia, baik perorangan maupun kelompok. Dengan kata lain, efektif atau tidaknya seorang pemimpin tergantung dari bagaimana kemampuannya dalam mengelola dan menerapkan pola kepemimpinannya sesuai dengan situasi dan kondisi organisasi tersebut. Yang keempat yaitu keorisinilan. Keorisinilan yang dimiliki seseorang ditunjukkan dengan ciri-ciri inovatif, kreatif, fleksibel, dan serba bisa. Orisinil di sini tidak berarti baru sama sekali, tetapi produk tersebut mencerminkan hasil kombinasi baru atau reintegrasi atau komponen-komponen yang sudah ada sehingga melahirkan sesuatu yang baru. Yang kelima yaitu berorientasi ke masa depan. Wirausahawan harus mempunyai tekad untuk yakin, mampu mencari peluang, dan berhasil di masa depan. Hal ini menjadi penting untuk mengingat sebuah usaha tidak semata-mata musiman. Jadi usaha dijalankan untuk selamanya dan berorientasi ke masa depan ditunjukkan dari adanya perencanaan dan pandangan ke depan. Yang keenam yaitu pantang menyerah. Sifat pantang menyerah wajib dimiliki oleh wirausahawan agar kita tidak mudah menyerah jika mengalami suatu kegagalan. Dan dari kegagalan tersebut dapat dijadikan motivasi untuk kedepannya agar meminimalisir gagal dalam berwirausaha. Yang kedelapan yaitu networking. Jadi kewirausahaan harus memiliki koneksi yang luas, karena kita tidak bisa maju dengan hanya mengandalkan kemampuan kita sendiri. Yang kesembilan yaitu mandiri atau tidak ketergantungan. Seorang wirausaha harus mempunyai kemampuan kreatif di dalam mengembangkan ide dan pikirannya, terutama di dalam menciptakan peluang usaha di dalam dirinya. Dia dapat mandiri menjalankan usaha yang digelutinya tanpa harus bergantung pada orang lain. Langkah-langkah untuk memulai usaha. Guna menjadi wirausahaan yang berhasil, maka persyaratan utama yang harus dipenuhi adalah memiliki jiwa dan watak kewirausahaan. Jiwa dan watak kewirausahaan tersebut dipengaruhi oleh keterampilan, kemampuan, atau kompetensi. Kompetensi itu sendiri ditentukan oleh pengetahuan dan pengalaman berbisnis. Seorang wirausahaan adalah seseorang yang memiliki jiwa dan kemampuan tertentu dalam berkreasi dan berinovasi. Berikut langkah-langkah cara memulai dan mengoperasikan bisnis kecil. Yang pertama, lakukan riset. Umumnya, seseorang yang akan memulai bisnis kecil-kecilan sudah memiliki ide utamanya, namun belum berhasil menyeimbangkannya dengan realita. Jadi, penting untuk selalu mengecek dan melakukan riset untuk mengetahui apakah ide yang kita buat memiliki potensi untuk berhasil. Yang kedua yaitu membuat rencana. Sebuah ide yang tidak dilengkapi dengan perencanaan yang matang bisa berujung dengan kegagalan. Walau sudah dilakukan riset sebelumnya, perencanaan bisnis merupakan sebuah gambaran yang akan membimbing bisnis dari fase startup hingga berkembang. Kemudian yang ketiga yaitu buatlah rencana keuangan. Memulai bisnis kecil-kecilan memang tidak membutuhkan banyak modal, tetapi tentu tetap membutuhkan modal awal dan kemampuan untuk mengatasi biaya operasionalnya. Yang keempat, tentukan struktur bisnis. Bisnis kecil-kecilan bisa saja mandiri, bermitra, atau berupa CV atau PT. Oleh karena itu, tentukan sejak awal seperti apa struktur bisnis, kemudian lakukan reevaluasi dan ubah apabila memang kurang sesuai. Bergantung pada kompleksitas bisnisnya, biasanya disarankan untuk berdiskusi dengan tenaga ahli seperti pengacara
untuk memastikan mengambil struktur bisnis yang tepat. Perbedaan antara wirausaha dan perusahaan kecil. Yang pertama, perusahaan kecil memiliki badan hukum yang jelas, sedangkan wirausaha jarang memiliki badan hukum yang jelas. Yang kedua, bisnis kecil sangat bergantung pada lingkungan pasar. Dari sistem manajerialnya pun berbeda. Sistem manajerial kewirausahaan lebih baik dibandingkan sistem bisnis kecil. Yang ketiga, kewirausahaan lebih meningkatkan hasil dari suatu produknya, sedangkan perusahaan kecil lebih meningkatkan pada laba yang akan didapatkan. Kemudian yang keempat, pelaku bisnis kewirausahaan yang menerima resiko maupun peluang yang ada karena menciptakan dan mengoperasikan bisnis baru. Yang membedakan adalah visi, aspirasi, dan strategi. Sedangkan bisnis kecil tidak mempunyai rencana untuk pertumbuhan yang hebat dan hanya mencari pendapatan yang aman dan nyaman. Baik, demikianlah penyampaian materi terkait kepemilikan perusahaan usaha kecil dan kewirausahaan. Dan mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian materi yang saya sampaikan. Dan semoga dapat dipahami. Saya pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.